Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Al-Fajri dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa materi mengenai tentang gelombang elektromagnetik. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Baiklah, yang pertama itu adalah gelombang radio. Tentunya kita sudah tahu apa itu gelombang radio. Gelombang radio merupakan salah satu dari bentuk radiasi elektromagnetik. Gelombang radio terbentuk ketika bunyi atau audio berubah menjadi sinyal. Gelombang radio memiliki frekuensi 100.000 Hz sampai dengan 100 M atau 100 miliar Hz. Gelombang radio memiliki beberapa jenis, yang diantaranya yang pertama adalah gelombang panjang, gelombang pendek, dan yang terakhir adalah gelombang medium. Sebelum kita mempelajari tentang gelombang radio, kita harus mengetahui apa arti-arti istilah berikut ini. Yang pertama ada gelombang, frekuensi, panjang gelombang, serta teknik modulasi. Di sini kita akan mempelajari atau mengetahui istilah-istilah yang telah kita sebutkan tadi. Yang pertama kita bahas apa itu gelombang. Yang pertama itu ada gelombang. Gelombang merupakan getaran atau gerakan bolak-balik secara periodik yang merambah. Kedua adalah frekuensi. Frekuensi merupakan jumlah gelombang yang melalui suatu titik pada suatu waktu. Dan yang terakhir ada teknik modulasi. Teknik modulasi di sini memiliki beberapa bagian. Di antara yang pertama ada amplitudo. Di sini amplitudo memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, penerima cukup mencari perbedaan frekuensi untuk menentukan atau mencari hasil. Sedangkan kekurangannya, ini lebih sulit dibandingkan dengan AM atau amplitudo. Fase modulasi. Fase modulasi menggunakan perbedaan sudut fase dari sebuah sinyal analog untuk membedakan dua keadaan sinyal digital. Baiklah, yang kedua di sini ada gelombang mikro. Gelombang mikro juga memiliki beberapa sifat, diantaranya dapat merambat di ruang hampa, merupakan gelombang transversal, dapat mengalami polarisasi, dan yang terakhir dapat mengalami pemantauan gelombang. Gelombang mikro juga memiliki dampak negatif apabila kita terpapar atau terkena paparan dari gelombang mikro. Yang pertama, dapat mempercepat sesuatu, seperti mempercepat proses pemanasan makanan, sehingga di sini dapat menyebabkan keracunan pada makanan. Yang kedua, dapat mempengaruhi organ reproduksi. Apabila salah satu bagian dari tubuh kita yang sensitif akan paparan ini, sehingga dapat mempengaruhi reproduksi dari tubuh kita, seperti apabila terkena paparan dari testis atau terkena dari mikro ini mengenai bagian testis kita. Ini dapat mempengaruhi bagian reproduksi kita. Kemudian yang terakhir, ini bersifat neurologis. Dapat mempengaruhi pusat tubuh kita sehingga dapat mempercepat seperti membuat tubuh lelah, kepala pusing, sehingga dapat membuat mata kita menjadi lelah. Pemaparan sinar yang panas sehingga di sini dapat membantu atau mempermudah kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam di bidang kesehatan, dalam rumah dapur ataupun lain sebagainya. Baiklah, yang ketiga di sini ada sinar inframerah. Sekarang kita akan membahas apa itu sinar inframerah. Sinar inframerah merupakan salah satu radiasi elektromagnetik dari suatu panjang gelombang. Lebih panjang dari sinar tampak, tetapi lebih pendek dari suatu radiasi elektromagnetik radio. Sinar inframerah ini memiliki frekuensi atau panjang gelombang sampai dengan 700 nm sampai dengan 1 mm. Sinar inframerah juga memiliki dampak negatif dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah dapat menyebabkan kulit terbakar, penuaan dini, dan terus dapat menyebabkan kanker pada kulit dan juga dapat menyebabkan kerusakan retina mata. Penggunaan sinar inframerah bagi tubuh dapat meningkatkan atau mengaktifkan molekul air pada tubuh kita. Sinar inframerah digunakan untuk dalam kehidupan sehari-hari untuk bisa membantu kita untuk di bidang kesehatan, untuk memperbaiki sel kulit, dan juga di bidang hal-hal lain seperti sebagai laser ataupun sebagai penanda waktu kita meneropong pada malam hari. Selanjutnya, yang keempat ada sinar tampak, merupakan salah satu bentuk dari gelombang elektro. Sinar tampak merupakan salah satu energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata.
Sinar tanpa memiliki panjang gelombang 400 sampai 800 nm dan memiliki frekuensi sampai dengan 10 × 15 Hz. Sinar tanpa memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, dapat dilihat oleh mata, dan yang kedua, memiliki bermacam-macam warna. Macam-macam cahaya tanpa dan panjang gelombangnya. Yang pertama ada merah, yang memiliki panjang antara 620 sampai dengan 750. Kemudian ada hijau dan biru. Kemudian yang terakhir ada juga ungu, yang memiliki panjang 600 sampai dengan 800. Ya, tanpa juga memiliki beberapa manfaat seperti membantu melihat benda di sekitar dan juga untuk membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Sedangkan sinar tanpa pada bidang industri digunakan sebagai laser atau sebagai pemotong, seperti yang kita lihat di bengkel dan lain sebagainya. Dampak negatif dari sinar tanpa itu dapat merusak DNA, dapat merusak makula, serta dapat merubah pewarnaan kulit pada tubuh kita. Jadi kita harus berhati-hati dalam kehidupan sehari apabila kita terkena cahaya tanpa. Gunakanlah sebaik mungkin. Kemudian yang kelima ada sinar ultraviolet. Oke, kita bahas apa itu sinar violet, manfaatannya dalam kehidupan sehari, dan dampak negatif dari sinar ultraviolet. Jadi, sinar ultraviolet merupakan salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari, yang kemudian di sini terjebak oleh lapisan ozon. Sinar ultraviolet memiliki beberapa karakteristik, di antara yang pertama, memiliki panjang gelombang yang relatif, kemudian bersifat bakterisidal, kemudian diserap oleh protein dan asam nukleat, dan yang terakhir kemampuan penetrasinya rendah. Manfaat sinar UV yang pertama dapat meningkatkan mood, merupakan sumber asli atau asal dari vitamin D. Dan yang terakhir mampu membunuh bakteri yang ada di dalam air. Jadi sinar ultraviolet juga memiliki dampak negatif dari apabila kita terkena dari paparan sinar ultraviolet. Yang pertama, bisa menyebabkan kulit kita terbakar, menyebabkan kanker kulit. Baiklah, selanjutnya di sini ada sinar X. Apa itu sinar X? Mari kita bahas. Sinar X merupakan salah satu bentuk dari gelombang elektromagnetik yang relatif memiliki panjang gelombang yang sangat pendek, tetapi memiliki energi yang sangat besar dan daya tembus yang sangat tinggi. Sinar X memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, memiliki panjang gelombang yang relatif pendek, memiliki daya tembus yang sangat tinggi, memiliki energi yang sangat besar, mampu memanipulasi atau menghitamkan film, dan efek biologi. Sinar X juga memiliki dampak negatif bagi tubuh, yaitu mampu merapuhkan atau menyebabkan osteoporosis pada tulang kita. Baiklah, yang terakhir di sini adalah sinar gamma. Sinar gamma. Baiklah, kita kenalkan apa itu sinar gamma. Sinar gamma merupakan salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik seperti sinar inframerah, mikro, gelombang radio, ataupun sinar X yang memiliki gelombang paling pendek. Sinar gamma memiliki karakter unik, yang pertama, bersumber dari ledakan nuklir, memiliki daya tembus yang sangat besar, tidak memiliki massa dan muatan, kurangnya mengionisasi, serta tidak dapat dibelokkan oleh medan listrik. Dan sinar gamma juga memiliki dampak negatif, di antaranya bahaya bagi tubuh kita karena dapat menyebabkan kerusakan kulit terbakar, mual-mual, kepala pusing, dan lain sebagainya. Kemudian ini juga dapat menyebabkan kanker seperti kanker kulit. Jadi itulah penjelasan dari saya tentang materi elektromagnetik pada kali ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.